ketika pasukan gabungan Amerika Serikat dan Inggris menyerang Irak pada penghujung Maret tahun 2003, kiamat seolah melanda Baghdad. Bukan hanya puluhan ribu nyawa manusia yang melayang akibat penyerangan ilegal tersebut, namun ribuan artefak dan manuskrip sejarah penting, peninggalan kekhalifahan Abbasiyah, musnah di Lumat Rudal dan dicuri para penjarah dari Museum Nasional Irak. Sejak itulah, Baghdad yang dulu dikenal sebagai kota 1001 malam berubah menjadi kota 1001 kehancuran. Baghdad adalah aset sejarah dunia. Sebagian ahli sejarah menyebut bahwa Baghdad sudah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Tercatat, berbagai bangsa silih berganti menguasai tanah nan subur. Di pinggiran sungai Tigris itu, mereka terdiri dari bangsa Persia, Yunani, Romawi, hingga Arab mendiami kawasan yang juga disebut Mesopotamia ini. Mesopotamia, sebutan untuk kawasan di antara sungai Tigris dan Efrat yang terbentang wilayah subur tempat peradaban lahir. Dan manusia pertama kali belajar menulis, bertani, dan membangun kota. Di tanah yang kini menjadi Irak itu, berdiri kerajaan-kerajaan agung yang silih berganti mengukir sejarah seperti Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Assyria. Mereka meninggalkan jejak peradaban yang berumur ribuan tahun sebelum Masehi, menjadikan kawasan ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan panggung lahirnya peradaban manusia. Namun kota Baghdad yang kita kenal hari ini belumlah ada pada masa itu. Ia baru muncul jauh kemudian di atas tanah yang sama, tapi dengan bab sejarah yang berbeda. Sebelum Islam datang, wilayah ini telah dikuasai oleh berbagai bangsa besar. Di tepi sungai Tigris, sekitar 30 km dari Baghdad modern, berdirilah kota Ctesiphon, ibu kota megah Kekaisaran Parthia dan Sasaniah Persia. Kota itu menjadi pusat kekuasaan, kebudayaan, dan perdagangan Timur Tengah selama berabad-abad, tempat para raja Persia memerintah dan bertarung, memperebutkan pengaruh dengan dunia barat. Kejayaan Persia sempat goyah ketika Alexander Agung datang dari Makedonia. Pada tahun 331 sebelum Masehi, pasukan Alexander menaklukkan Mesopotamia, mengakhiri kekuasaan Darius ketiga dari Persia, dan membuka jalan bagi era Helenistik. Dari situ, lahirlah dinasti Seleucus, yang memadukan budaya Yunani dengan warisan Timur, menjadikan Mesopotamia sebagai simpul pertemuan dua peradaban besar dunia. Begitulah, jauh sebelum Baghdad berdiri, tanah di antara Tigris dan Eufrat telah menjadi saksi pergantian kekaisaran demi kekaisaran. Dari Sumeria yang kuno hingga Seleukid yang bercorak Yunani, dari Persia yang megah hingga kebangkitan Islam kemudian, Mesopotamia selalu menjadi jantung peradaban yang tak pernah berhenti berdenyut. Islam sendiri masuk ke Baghdad pada 637 Masehi. Saat itu, pasukan kekhalifahan Arab Islam, pimpinan Panglima Besar Sa'id bin Abi Waqqas berhasil menguasai seluruh wilayah kerajaan Persia, termasuk ibu kota Ctesiphon. Mereka kemudian mendirikan pusat pemerintahan di Kufah dan Basra. Kenapa tidak memilih Baghdad? Bisa jadi, selain belum ramai, saat itu Baghdad masih merupakan perkampungan kecil belaka. Baghdad baru dilirik 125 tahun kemudian saat Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah meletakkan batu pertama pembangunan sebuah ibu kota baru. Pemilihan Baghdad didasarkan pada beberapa alasan. Selain letaknya strategis secara militer, Al-Mansur juga melihat Baghdad memiliki sungai Tigris. Itu faktor penting, karena bisa menjadi sarana penghubung dengan Tiongkok, sekaligus mengumpulkan hasil makanan dari kawasan Mesopotamia, Armenia, dan daerah sekitarnya. Menurut At-Tabari, sejarawan Arab klasik termasyhur, untuk membangun Baghdad, Khalifah Al-Mansur sampai merogoh kocek sebesar 4.883.000 dirham dan mempekerjakan sekitar 100.000 arsitek, pengrajin, dan kuli yang berasal dari Syria dan Mesopotamia. Sejak 762 Masehi, dinasti Abbasiyah memusatkan pemerintahannya di Baghdad. Hanya saja, berbeda dengan para pendahulunya, terutama para Khulafaur Rasyidun. Sejumlah khalifah Abbasiyah dinilai mulai terasing dari rakyatnya. Kebersahajaan dan informalitas lama yang menjadi ciri Khulafaur Rasyidun tergantikan oleh gaya hidup glamor dan hedonistik. Dalam keseharian, para khalifah Abbasiyah dikelilingi para tukang jagal. Itu seperti sebuah bentuk pemberitahuan tersirat kepada khalayak bahwa mereka memiliki kekuasaan atas hidup dan mati. Tulis Karen Armstrong dalam Islam, A Short History.
Lebih dari 500 tahun, para khalifah dinasti Abbasiyah hidup dalam kejayaan dan kemewahan di bawah pemerintahan mereka. Yang awalnya hanya sebuah kampung kecil, Baghdad berubah menjadi pusat kota peradaban bahkan fashion, layaknya Paris, Milan, dan New York saat ini. Berbagai perilaku dan gaya pakaian keluarga besar khalifah bahkan menjadi acuan mode dunia kala itu. Namun tidak hanya tren mode dan kemewahan, ilmu pengetahuan pun mengalami kemajuan yang sangat pesat di Baghdad. Kala itu, hampir di setiap sudut kota terdapat perpustakaan dan laboratorium penelitian. Bahkan bisa dikatakan, hampir sebagian besar masyarakat Baghdad memiliki minat besar mempelajari matematika, fisika, kedokteran, seni, dan filsafat. Sejarawan Prancis Gustave Le Bon menyebut situasi tersebut sebagai ironi bagi dunia barat. Mengapa? Karena saat pusat-pusat Islam Baghdad dan Spanyol sedang berada di puncak kecemerlangannya, pusat-pusat intelektual di barat hanyalah berupa benteng-benteng perkasa yang dihuni oleh para bangsawan semi-barbarik yang merasa bangga atas ketidakmampuannya membaca, tulis Le Bon dalam The World of Islamic Civilization. Kendati demikian, sejarah tidak selamanya berpihak pada sebuah bangsa. Di tengah gaya hidup mewah, Baghdad pada akhirnya didatangi malapetaka. Pada bulan Februari tahun 1258, sekitar 200.000 prajurit Mongol pimpinan Jenderal Hulagu Khan menyerbu Baghdad. Menghadapi serangan tersebut, alih-alih bertahan, tentara Abbasiyah yang secara moral sudah miskin keberanian dan semangat itu malah lari kocar-kacir. Ibnu Katsir melukiskan ketidakberdayaan para tentara Abbasiyah tersebut. Menurut sejarawan Arab itu, Baghdad yang mewah dan indah dibuat jadi lautan darah oleh para prajurit Hulagu Khan. Tentara Tartar atau Mongol mengejar pasukan khalifah dan rakyat biasa hingga ke lorong-lorong kota. Mereka dengan biadab membantai tanpa ampun tentara, anak-anak, perempuan, dan orang tua. Baghdad menjadi samudra darah dan penderitaan, tulis Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayahnya. Setelah berhari-hari bertahan di istananya yang megah, Khalifah Al-Mutasim beserta 300 pejabat dan keluarga istana akhirnya menyerahkan diri pada Jenderal Hulagu Khan. 10 hari kemudian, para tawanan itu dipancung satu persatu, termasuk Al-Mutashim, beserta 2 putranya. Sepeninggal khalifah, Baghdad dibakar dan dijarah habis-habisan. Ribuan artefak dan manuskrip sejarah pun berubah menjadi abu. Selain kepada emas, rupanya tentara Mongol sama sekali tidak tertarik pada aset sejarah dan ilmu pengetahuan. Sebuah sikap yang pada zaman sekarang terbukti dimiliki juga oleh militer Amerika Serikat dan Inggris saat menyerang Irak yang hanya mengincar kekayaan. Setelah kehancuran oleh bangsa Mongol, kota itu sempat bernafas kembali di bawah pemerintahan lokal yang tunduk pada Persia. Namun, masa tenang itu tak bertahan lama. Dari arah Asia Tengah, muncul sosok ambisius bernama Timur Leng atau Tamerlane, sebagaimana disebut oleh dunia barat. Timur Leng adalah panglima besar kelahiran Samarkand yang menganggap dirinya sebagai penerus Genghis Khan. Ia bermimpi menghidupkan kembali kejayaan Imperium Mongol dalam wajah baru kekaisaran Islam universal di bawah kendalinya. Dalam ambisi itu, Baghdad sebagai kota legendaris, tempat para khalifah dan ulama besar dahulu berkuasa, menjadi target yang harus ia tundukkan. Pada 1401 Masehi, pasukannya mengepung Baghdad. Penduduk yang telah letih karena perang dan kemiskinan tak sanggup bertahan lama. Menurut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya dan sumber-sumber Persia klasik, ketika kota itu jatuh, sekitar 90.000 jiwa dibantai tanpa belas kasihan. Kepala mereka ditumpuk menjadi menara-menara tengkorak yang menjulang di sekitar gerbang kota, sebuah simbol kekuasaan dan teror. Timur Leng mengaku membawa peradaban, tetapi meninggalkan kehancuran. Madrasah, perpustakaan, dan rumah-rumah hancur dilalap api. Sungai Tigris kembali merah oleh darah penduduknya. Sejarawan modern seperti John Joseph Saunders dalam A History of Medieval Islam menyebut peristiwa itu sebagai the final mutilation of the old Abbasid heartland, mutilasi terakhir atas jantung peradaban Islam klasik. Kejayaan Baghdad pun sirna lagi. Kota itu jatuh dalam bayang-bayang kehancuran dan tidak pernah sepenuhnya pulih hingga berabad-abad kemudian. Ketika Timur Leng meninggal, kekaisarannya terpecah
Baghdad kemudian dikuasai oleh berbagai penguasa lokal, hingga akhirnya jatuh ke tangan Syah Ismail I, pendiri dinasti Safawi di Persia pada tahun 1508 Masehi. Syah Ismail bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pemimpin spiritual yang membawa mazhab Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah 12 Imam sebagai ideologi resmi negaranya. Dengan semangat penyatuan keagamaan, ia berusaha menjadikan Baghdad bagian dari dunia Syiah. Namun, langkah itu menimbulkan luka mendalam. Kota yang sejak lama berakar pada tradisi Sunni dipaksa tunduk pada mazhab baru. Banyak ulama Sunni dibunuh, diasingkan, atau dipaksa berpindah keyakinan. Menurut Roger Savory dalam Iran Under the Safavids, penaklukan Baghdad oleh Safawi bukan sekadar ekspansi politik, melainkan transformasi keagamaan yang dibayar mahal oleh penduduk setempat. Darah kembali menodai tanah yang dulu menjadi taman ilmu dan peradaban. Perpustakaan besar di masjid-masjid dihancurkan, dan kehidupan intelektual yang sempat bangkit kembali meredup. Dalam catatan sejarah, Baghdad kala itu kehilangan sinar keilmuannya dan berubah menjadi kota bayangan dari masa lalunya sendiri. Hingga kini, perseteruan Sunni Syiah menjadi api dalam sekam yang terus menjalar menunggu kobaran yang membara. Namun sejarah, seperti roda yang berputar, membawa gelombang baru dari barat. Kekaisaran Ottoman yang sedang menanjak di bawah Sultan Sulaiman Al-Qanuni memandang Baghdad sebagai kunci strategis untuk menguasai Mesopotamia dan menahan pengaruh Safawi. Pada 1534 Masehi, pasukan Ottoman berhasil merebut Baghdad tanpa perlawanan besar. Sulaiman memasuki kota dengan hormat, memulihkan masjid-masjid, dan menjanjikan keamanan bagi penduduk di bawah Ottoman. Baghdad sempat menikmati masa stabilitas, menjadi pusat administratif provinsi Irak. Hanya saja, kedamaian itu tak berlangsung lama. Pada 1623 Masehi, Safawi kembali merebut Baghdad dan memaksakan kekuasaan mereka sekali lagi. Dua kekuatan besar antara Safawi dari Persia dan Ottoman dari Turki berulang kali bertarung memperebutkan kota ini. Akhirnya Sultan Murad keempat dari Ottoman menaklukkan Baghdad pada 1638 Masehi dalam pertempuran berdarah yang menewaskan puluhan ribu orang. Sejak saat itu, Baghdad resmi menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman hingga awal abad ke-20. Meski tak sehancur masa Mongol atau Timur Leng, perang yang terus-menerus membuat Baghdad kehilangan daya hidupnya sebagai pusat ilmu dan budaya. Kota itu berubah menjadi garnisun kekaisaran, penting secara militer, tapi miskin secara intelektual. 6 abad setelah terakhir kali diratakan oleh bangsa asing, tragedi kembali mengetuk pintu Baghdad pada 20 Maret tahun 2003. Langit Irak kembali diselimuti kilatan rudal dan dentuman bom. Pasukan Amerika Serikat dan Inggris melancarkan invasi besar-besaran untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein dengan alasan bahwa Irak menyimpan senjata pemusnah massal, sebuah tuduhan yang kemudian tak pernah terbukti. Baghdad yang pernah menjadi mutiara dunia Islam berubah menjadi neraka modern. Dalam waktu hitungan minggu, kota itu jatuh, namun kemenangan militer Amerika menjadi awal dari kekacauan yang panjang. Museum Nasional Irak dijarah, mengakibatkan hilangnya lebih dari 15.000 artefak berharga, termasuk naskah kuno dari zaman Sumeria dan Babilonia, jejak tertua sejarah manusia. Invasi itu tidak hanya menggulingkan Saddam Hussein, tetapi juga menghancurkan struktur sosial Irak yang rapuh. Konflik sektarian antara Sunni dan Syiah merebak, melahirkan perang saudara yang menelan ratusan ribu nyawa. Dari reruntuhan perang itu pula, lahirlah kelompok ekstremis baru seperti ISIS yang kelak menebar teror ke seluruh dunia. Dalam laporan The Lancet yang rilis 2006, dan data dari Brown University's Cost of War Project menyebut lebih dari 500.000 orang Irak tewas sejak 2003 akibat kekerasan langsung maupun dampak perang. Irak kehilangan stabilitas, sementara minyak dan kepentingan ekonomi asing terus berputar di balik layar. Maka, benar kata banyak sejarawan modern bahwa Amerika mungkin mengaku datang membawa demokrasi, tapi Baghdad telah menjadi saksi bahwa atas nama perdamaian, kekuasaan global justru menanam benih kehancuran baru.